kabarnya semua di rumah? Luar Apa kabar, biasa. Kak Vika? Tante juga apa kabar? Puji Tuhan baik. Hari ini kita mau datang kembali, kita mau ibadah bersama-sama, kita mau siapin hati kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk seminggu ini kita telah diberkati, kita masih disayangi sama mama papa, kita masih bisa makan, kita masih bisa kumpul bareng-bareng. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu sampai dengan hari ini. Kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kebaktian, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapak. Berkati jalan ibadahnya kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga Tante yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya benar Bapak, firman-Nya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Amin. Hari ini ada apa Tante? Wah, hari ini adalah ibadah spesial Kak Vika. Spesial Iya. kenapa Tante? Nggak tahu ya? Iya, Hari ini adalah Hari Paskah. hari Paskah. Bentar Tante, Paskah itu apa ya? Paskah itu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti hari ini kita harus bahagia Tante. Betul, kita harus bersuka cita buat Tuhan. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik semua pakai gerakannya di rumah. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bebas, bebas. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Bebas, bebas. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Dia mengajarku memuji, Dia mengajarku bersaksi, Dia mengajarku mengasihi. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bebas, bebas. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Bebas, bebas. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Dia mengajarku memuji, Dia mengajarku bersaksi, Dia mengajarku mengasihi. Ku bebas menjadi anak Tuhan. Yeay. Karena kita udah bebas, berarti kita nggak boleh takut jatuh lagi Tante. Iya betul Kak Vika. Sekarang kita mau nyanyi lagu Walaupun Ku Jatuh. Yuk kita menyanyikan dengan sukacita ya adik-adik. Walaupun ku jatuh, walaupun ku jatuh, dipukuli orang, dijauhi teman, teman. Tapi Yesus nomor satu, kayu salib banggaku. Kemana-mana pun
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mau kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karya terbesar dalam hidup kita. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus, Engkau ku kagumi. Mari adik-adik kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
saya serahkan kepada hambanya. Udah lama ya Rara kita nggak main ke rumah Benny. Iya nih, aku senang deh. Pasti di rumah Benny nanti banyak disediain makanan. Ayolah Dito, agak cepet jalannya. Udah gak sabar nih makan makanan enak. Ha Rara, kamu giliran makanan aja. Cepet. Dasar Dito. Hei, 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 hei. Aduh, puji Tuhan deh ketemu kalian di sini. Kamu kenapa sih Kak? Kalian tahu nggak? Tadi malam rumahnya Nana kebakaran. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Aku nggak tahu sih ceritanya gimana. Cuma yang jelas rumahnya kebakaran dan semuanya hangus. Kasihan sekali Nana. Jangan kasihan. Mending kita kumpulin apa buat kita kasih ke Nana nanti. Bener Kita tuh. kesana. Tapi menurut kalian apa yang harus kita lakukan buat bantu Nana ya? Aku nggak tahu nih. Kita ke rumah Benny dulu yuk. Rara, ini bukan saatnya mikirin makanan. Kita harus mikirin gimana caranya kita nolong Nana. Nana itu teman kita loh. Siapa yang mikirin makanan? Maksud aku kita ke rumah Benny. Siapa tahu di sana kita dapat ide. Mau jadi pada debat sih. Mending kita ke rumah Benny dulu yuk. Yuk. Aduh, mereka mana ya? Kan tadi janjinya jam 11, tapi sekarang udah jam 11 kok nggak datang-datang. Kok mereka lupa ya? Cobalah lihat di depan. Nah, itu mereka. Hai teman-teman. Hai Benny. Oh, ada Siska juga tuh. Hai. Masuk, silakan duduk. Benny, gawat nih. Ah, gawat kenapa? Ini Beni, tadi kata Siska, tadi malam rumahnya Nana kebakaran. Rumah sama barang-barangnya habis kebakar. Ah, yang bener Siska. Iya, semuanya kebakar tadi malam. Tapi aku nggak tahu penyebabnya apa. Aduh, kasihan banget ya Nana. Kira-kira apa ya yang bisa kita bantu buat Nana? Itulah yang mau kita bicarakan di sini. Aduh, kasihan banget ya Nana. Kira-kira apa yang bisa kita bantu buat Nana ya? Itulah yang perlu kita bicarakan sama kamu. Oh, gimana kalau kita memberikan barang-barang yang Nana perlukan, kayak baju yang masih bagus tapi udah nggak kepake sama kita. Gimana menurut teman-teman? Setuju nggak? Setuju Ben. Kalau kita punya uang, kita bisa membelikannya. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita kasih baju aja kita. Baju yang masih bagus tapi jangan yang udah jelek. Ya betul sekali teman-teman. Gimana kalau kita pulang ke rumah masing-masing, lalu kita cari baju yang diperlukan Nana. Nanti jam 1 kita kembali lagi ke sini ya. Gimana teman-teman? Setuju. Siska, kok kamu ngelamun? Kamu nggak dengerin kita ngobrol ya? Dengar kok, dengar. Yuk. Duh, aku tuh rasanya pengen deh nolongin Nana. Tapi aku bingung mau kasih apa. Baju, buku. Ah, udahlah, nanti aja aku mending pulang dulu. Yang ini kan dari Papa, belinya di Jepang. Yang ini baju kesukaan aku. Ini kan dibeliin sama tante, mahal lagi. Nah, aku bingung. Ya ampun, Siska, Nak. Kenapa bajunya diberantakin kayak gini? Itu loh, Ma. Nana, rumah
ngasih baju gitu tapi sayang semuanya aku suka. Mana ya Ma? Siska, Mama senang kamu punya niat baik untuk menolong temanmu Nana. Kamu sayang nggak punya sama Nana? Sayang. Nah, kamu kalau sayang sama Nana, kamu harus mau berkorban buat Nana. Korban. Kenapa Ma? Ya, berkorban itu adalah kamu berani memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kamu sayangi, yang istimewa sekalipun itu sakit untuk bisa menolong Nana. Oh gitu. Ya udah deh, aku mau kasih semua yang bagus-bagus ini buat Nana biar dia punya banyak pilihan. Nah, itu baru bagus. Anak mama yang baik. Ya udah deh Ma, makasih ya Ma. Oke, mama mau masak untuk makan siang ya. Ya Ma, kasih ya Ma. Dadah. Dadah. Ya udah deh, aku harus cepat-cepat. Teman-temanku nungguin aku. Ya deh. Aduh, kenapa sih Siska belum datang-datang? Ya juga ya. Nah, itu Siska. Ayo teman-teman. Kamu dari mana aja sih? Kami lama loh menunggumu. Maaf ya, aku bawa pakaian buat Nana. Ada nggak apa-apa, yang penting Siska datang. Kamu sih bawa apa? Aku bawa pakaian untuk Nana. Oke. Aku juga bawa buku dan makanan. Sama dong, aku juga bawa buku dan makanan. Aku juga sama kayak Rara bawa makanan. Yuk. Ya. Shalom adik-adik, puji Tuhan, hari ini senang sekali karena hari ini hari spesial, kita bisa beribadah memuji Tuhan. Oh ya, tadi adik-adik menyaksikan gak drama yang diperankan oleh kakak-kakak KAA? Ayo, masih ingat ceritanya tentang apa? Betul, tentang anak-anak yang bersahabat, kemudian ada seseorang dari mereka yang rumahnya terbakar, barang-barangnya habis terbakar. Siapa nama anak itu? Ayo, yang rumahnya kebakaran siapa namanya? Siapa? Nana, betul. Rumahnya Nana terbakar, semua barang-barangnya habis terbakar. Wah, kasihan sekali. Tapi untungnya Nana punya teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang baik, yang pengertian dan juga mengasihi Nana. Siapa yang masih ingat nama sahabatnya? Ada berapa coba jumlahnya? Ada 4. Ayo sebutkan namanya. Yang pertama Dito. Siapa adik-adik? Dito. Lalu yang kedua adalah Rara. Yang ketiga Siska. Dan yang terakhir adalah
Beni. Semuanya masih ingat. Mereka memberikan barang-barang yang mereka miliki untuk menolong temannya yang lagi kesusahan, yaitu Nana. Lihat, ada yang ngasih pakaian. Siapa yang ngasih pakaian? Siska ngasih pakaian adik-adik. Pakaiannya bagus-bagus, tapi dia rela memberikan pakaiannya untuk Nana karena dia sangat mengasihi Nana, sahabatnya. Kemudian teman-temannya yang lain ngasih apa? Ada yang ngasih buku, ada yang ngasih makanan. Nah, mereka sangat menyukai barang-barang itu, tetapi karena mereka sangat mengasihi Nana, mereka berani berkorban memberikan barang-barang itu untuk dipakai oleh Nana yang saat itu sudah kehilangan barang-barangnya, kehilangan rumahnya karena kebakaran. Ayo adik-adik di rumah, ada nggak yang mau berkorban seperti Siska, Rara, Beni dan Dito? Ayo, ada yang mau nggak berkorban seperti mereka? Ada dong pasti, tapi mungkin ada adik-adik yang nggak mau, sayang sama barang-barangku, sayang sama bajuku, sayang sama bukuku, sayang sama makananku, mending untuk aku sendiri daripada aku kasih ke orang. Kalau kita punya sahabat, dia orang yang kita kasihi, kalau kita mengasihi dia berarti kita juga harus berani berkorban, memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Apa yang kita miliki, kalau mereka memang butuh, kita harus berani memberikannya. Nah adik-adik, kalau ini tadi berbicara tentang kasih yang berkorban dengan memberikan sesuatu untuk sahabat yang sedang kesusahan. Tapi kalau misalkan nih adik-adik punya sahabat dekat, nah sahabatnya adik-adik ini mencuri mangga milik tetangga. Wah, misalkan nih adik-adik punya tetangga samping kanan rumah adik-adik tuh, kemudian tetangganya punya pohon mangga. Pohon mangganya itu buahnya sangat lebat. Kalau dilihat sangat menarik hati begitu ya adik-adik, udah matang-matang. Kalau diambil satu kemudian dipotong dimakan, rasanya pasti manis sekali. Nah, sahabatnya adik-adik ini ketika lewat rumah itu, karena dia pengen, dia ambil mangganya satu. Ketahuan adik-adik. Siapa yang mencuri manggaku? Wah, kata si ibu pemilik rumah, berani-beraninya mencuri manggaku. Ayo ngaku, siapa yang mencuri manggaku? Siapa yang mencuri mangganya? Si dia nih, sahabatnya adik-adik. Tapi adik-adik berani nggak mengakui meskipun nggak salah, aku yang mencuri mangganya? Berani nggak? Ya enggak lah Kak, orang yang mencuri dia, masa aku yang harus ngaku? Kalau aku yang harus ngaku, nanti aku yang dihukum dong. Kalau aku yang mengakui kesalahan dia, berarti nanti aku yang dimarahin dong. Nanti kalau tetanggaku marah-marah sama aku, bukan hanya tetangga saja, nanti papa mamaku juga marah sama aku karena aku yang mencuri. Meskipun yang mencuri bukan aku, tapi kalau aku yang mengakui berarti mereka pikirnya aku yang mencuri. Aku dong yang dimarahin, aku dong yang dihukum. Gak mau. Kalau dia yang mencuri ya berarti dia dong yang harus mengakui kesalahannya, dia dong yang harus dimarahin, dia dong yang harus dihukum. Wah, kita nggak akan berani ya adik-adik mengakui kesalahan orang lain. Kita nggak akan berani dihukum karena kesalahan orang lain. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada seorang sahabat yang sangat baik hati. Dia sangat mengasihi sahabatnya yang lain. Meskipun sahabatnya itu sering kali berbuat dosa. Bukan hanya mencuri. Kadang-kadang dia juga, sahabatnya itu juga melawan orang tua loh. Kadang-kadang dia juga malasnya minta ampun. Kadang-kadang dia juga suka berkata kotor, berkata jorok, suka marah-marah, kemudian suka mencontek, kemudian banyak lagi dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi sahabatnya ini sangat sayang. Meskipun tahu kalau sahabatnya yang itu suka berbuat dosa, tapi dia sangat sayang kepada sahabatnya. Dia sangat mengasihi sahabatnya itu.
Nah adik-adik, karena dia sangat mengasihi sahabatnya, ketika sahabatnya berdosa, dia mau mengakui dosanya loh adik-adik. Dia mau menanggung dosanya loh. Harusnya orang yang melakukan kesalahan, dia yang harus dihukum. Tapi untuk sahabat yang kali ini enggak. Ketika sahabatnya berbuat salah, dia mau menanggung dosanya, dia mau menanggung kesalahannya. Gimana cara dia menanggungnya? Bukan dimarahin adik-adik, bukan hanya dimarahin orang, tetapi dia juga diludahin oleh orang lain. Karena apa? Dia dianggap melakukan dosa. Kemudian dia diolok-olok oleh orang. Karena apa? Karena dia dianggap melakukan dosa. Kemudian bukan hanya diludahin, bukan hanya diolok-olok, tetapi dia juga dipenjara adik-adik. Karena orang berpikir dia yang melakukan dosa. Selain itu, dia juga dicambuk. Wah, cambuknya sampai puluhan kali, dan cambuknya itu bukan pakai lidi loh adik-adik, tapi ada alat cambuknya yang di ujung cambuknya itu ada seperti kail. Kalau orang memancing, adik-adik tahu nggak, ujungnya itu ada seperti kail, sehingga ketika cambuk itu menempel di tubuhnya, maka tubuhnya bisa robek, darahnya keluar banyak sekali. Wah, ngeri. Tapi apakah sahabatnya ini mengeluh kemudian nggak jadi, bukan aku yang salah kok, bukan aku yang melakukan dosa? Enggak, dia tetap menanggung itu, menanggung hukuman untuk sahabatnya yang telah melakukan dosa yang dia sangat kasihi. Bukan hanya dicambuk adik-adik, tetapi dia juga harus mati. Wah, sayang sekali, dia harus mati untuk orang lain yang berbuat dosa. Dia mati, tapi matinya bukan ditembak jedar, bukan begitu, atau matinya pakai panah cetak, bukan begitu adik-adik, tetapi dia harus mati di atas kayu salib. Wah, dia mati di atas kayu salib dengan tangannya dipaku adik-adik. Ih, siapa yang berani tangannya dipaku di sini sampai bolong sampai ke belakang, kemudian nempel di kayu salib. Bukan hanya tangannya, kakinya juga dipaku agar tubuhnya bisa menempel di kayu salib itu. Bayangkan sakitnya adik-adik, darah keluar dari tangannya. Bukan hanya itu saja, dia harus memakai mahkota. Wah, kalau bicara tentang mahkota, mahkotanya bukan seperti mahkota yang dipakai raja-raja. Kalau mahkota yang dipakai oleh raja-raja itu mahkotanya indah, mahkotanya sangat cantik, kemudian sangat mahal karena biasanya terbuat dari emas. Tapi ini mahkotanya dari duri, sehingga ketika menempel di kepalanya, kemudian mahkotanya itu ditekan agar enggak jatuh adik-adik, kemudian nempel, benar-benar nempel di kepalanya. Ketika mahkota itu ditekan di atas kepalanya, maka darah sudah mulai keluar. Udah badannya penuh dengan luka karena dicambuk dan berdarah. Kemudian kepalanya juga berdarah adik-adik, sakit sekali. Tangannya juga berdarah. Belum lagi adik-adik di saat-saat terakhirnya lambungnya, bagian perutnya harus ditusuk menggunakan tombak. Wah, menyedihkan sekali. Adik-adik tahu siapa nama sahabat ini? Tahu? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Yesus Kristus yang berani mati di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya yang sudah melakukan dosa. Siapa sahabat-sahabatnya? Kak Lia, adik-adik, semua manusia yang ada di bumi ini, dia adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus yang sudah melakukan banyak sekali dosa. Harusnya orang yang melakukan dosa, dialah yang harus menanggung kesalahan itu. Kalau harus disalib, ya orang yang melakukan dosa dong yang disalib. Adik-adik mau tuh tangannya dipaku sampai berdarah?
Adik-adik ada yang mau tuh badannya dicambuk sampai berdarah. Adik-adik mau tuh pakai mahkota duri kemudian keluar darah di sini sampai kepalanya sakit. Ada yang mau? Enggak mau. Padahal siapa yang berdosa? Yang berdosa adik-adik, yang berdosa Kak Lia. Tapi kalau kita harus menanggung itu, kita mau nggak? Ih, jangan deh. Ih, takut gitu ya adik-adik. Sehingga karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia tidak rela kalau kita ada dalam hukuman. Tuhan Yesus tidak rela kalau kita dihukum. Makanya Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk dihukum, menggantikan Kak Lia, menggantikan adik-adik, menggantikan semua orang yang ada di dunia ini. Wah, luar biasa sekali kan Tuhan Yesus. Dia memiliki kasih yang begitu besar untuk kita. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah sahabat Tuhan Yesus yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga harus berani mengasihi orang lain. Siapa itu? Teman-teman, sahabat kita, orang tua kita, keluarga kita, semua orang yang ada di sekitar kita, mereka harus kita kasihi. Iya, karena kasih itu tidak pilih-pilih adik-adik. Aku mau mengasihi orang-orang yang ganteng-ganteng aja deh, yang jelek-jelek gak mau. Oh, tidak bisa. Aku mau yang cantik-cantik aja, yang jelek-jelek gak mau. Tidak bisa. Aku mau yang rambutnya lurus aja deh, yang rambutnya keriting aku tidak mau. Tidak bisa. Kalau mengasihi itu tidak boleh pilih-pilih. Semua orang harus dikasihi. Entah itu cantik menurut kita, entah itu jelek menurut kita, kemudian entah itu kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, mau rumahnya di Bandung, mau rumahnya di Jawa, mau dimanapun adik-adik, kita harus mengasihi semua orang tanpa memandang siapa mereka. Oke, karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Meskipun kita orang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan, kalau kita mengasihi orang lain, kita juga harus berani berkorban. Seperti siapa di awal tadi? Ada Rara, ada Dito, kemudian ada Benny, ada Siska. Mereka berani berkorban memberikan barang-barang mereka untuk Nana yang sedang kesulitan. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus juga berkorban untuk setiap kita. Harusnya kita yang menanggung dosanya, harusnya kita yang dihukum mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus yang menanggung itu karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus berani berkorban. Kita juga harus berani berkorban. Gimana caranya berkorban? Ketika kita lihat teman kita lagi sedih, datengin, tanya, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku pengen jajan, tapi aku gak punya uang. Papa sama mama gak kasih aku uang. Kira-kira apa yang bisa adik-adik lakukan? Kalau adik-adik punya uang bisa berbagi, atau adik-adik bisa ajak dia, yuk kita jajan bareng-bareng yuk. Kita beli makanan bareng-bareng, kemudian makanannya kita makan bareng-bareng. Nah, itu bentuk berkorban adik-adik. Itu bentuk adik-adik sudah mengasihi temannya. Kemudian kalau ada lagi yang sedih, misalnya dia habis dimarahin papahnya. Kamu kenapa sedih? Iya, aku dimarahin papaku. Loh, kenapa kok kamu dimarahin papahmu? Aku soalnya tadi berbohong. Apa yang adik-adik lakukan? Berarti papamu jahat ya? Begitu? Tidak. Tapi adik-adik harus kasih tahu,
Iya, berbohong itu dosa. Besok lagi jangan berbohong ya. Kita harus berkata jujur karena Tuhan senang dengan anak-anak yang berkata jujur. Itu yang harus adik-adik lakukan. Loh, berkorbannya di mana? Adik-adik sedang berkorban, memberikan waktu untuk mendengarkan dia bercerita, memberikan waktu untuk menasehati dia, memberikan nasihat agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Itu juga berkorban loh adik-adik. Banyak hal yang adik-adik bisa lakukan untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Adik-adik bisa berkorban banyak hal untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Nah, hari ini kita belajar yang pertama apa? Mengasihi semua orang tanpa memandang siapapun, tanpa memandang dia cantik atau jelek, dia keriting atau lurus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus berani berkorban. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang sedang kesusahan? Lakukan itu. Itu adalah bentuk kita mengasihi orang lain. Nah, amin untuk firman Tuhan hari ini. Yuk bersama-sama kita akan membaca ayat masnya di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Kalian mau pakai gerakan adik-adik di rumah boleh ikut. Nanti ikuti gerakan kalian biar menghafalnya lebih cepat, oke? Yuk sama-sama. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ulang lagi ya. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yeay, nanti dihafalin ya, kemudian direkam. Videonya bisa dikirim melalui grup yang ada. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan tolong kami agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh berani berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya nanti caranya kita masukkan dalam amplop, lalu nanti amplopnya dititipkan kepada orang tua kita masing-masing untuk dibawa pada hari Minggu, Kak Vika. Oh gitu ya Tante. Iya. Jadi nanti persembahannya dititipin ke mama sama papa kita. Betul. Oke, yuk kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau yang sucikan dan kuduskan persembahan kami agar layak di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita akan tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah Paskah kami hari ini. Terima kasih karena kami merasakan kasih Tuhan yang besar bagi hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan kepada Tuhan, biar Tuhan menuntun setiap kami adik-adik yang ada di rumah, agar setiap kami ya Tuhan semakin hari boleh semakin cinta Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami saat siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.